Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam pun juga. Perkenalkan, nama saya Anfarel Ramadhan Satria. Saya dari Fakultas Hukum kelas 2 dengan NIM 20C10117. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Gregorius. Pertanyaan pertama yaitu, apa pendapat narasumber tentang pernyataan kematian mendorong seseorang untuk hidup sempurna? Jawaban saya adalah, mati adalah kesempurnaan. Jika manusia ingin sempurna, maka harus melewati pintu gerbang yang bernama kematian. Dan setiap manusia yang hidup pasti akan mati atau meninggal. Jadi, mati ataupun meninggal adalah jalan menuju kepada kesempurnaan. Entah bagaimana caranya atau seperti apa matinya atau meninggalnya. Pertanyaan nomor 2, yaitu menurut narasumber, apa artinya kematian yang harmonis? Apa akibatnya bagi jiwa seseorang yang mengalami kematian yang harmonis? Menurut saya, kematian yang harmonis itu kematian yang dengan secara ikhlas dan udah siap untuk diambil ajalnya atau nyawanya. Jadi akibatnya dari kematian harmonis itu arwahnya dia bakalan tenang di alam selanjutnya. Jadi dia tidak merasakan kesakitan saat merasakan kematian yang harmonis. Pertanyaan nomor 3, menurut narasumber, apa artinya kematian yang tidak harmonis? Apa akibatnya bagi jiwa seseorang apabila mengalami kematian yang tidak harmonis? Menurut saya, kematian yang tidak harmonis itu kematian yang belum siap atau masih memiliki dendam di dunia, masih memiliki utang, jadi atau itu tuh belum siap untuk dijemput nyawanya gitu. Jadi menurut saya, apa akibatnya bagi jiwa seseorang apabila mengalami kematian yang tidak harmonis? Kemungkinan kematian yang tidak harmonis, dia tidak tenang saat mengalami kematian. Yang kedua, arwahnya masih berada di dunia, jadi belum bisa kembali ke yang maha penciptanya. Menurut saya seperti itu. Pertanyaan nomor 4 yaitu, menurut agama dan keyakinanmu masing-masing, jelaskan tentang alam fana dan alam baka secara singkat. Berikan kutipan kitab suci yang mendukung. Menurut saya, alam fana yaitu alam yang pasti rusak, yaitu sama aja alam dunia. Alam dunia pasti akan mengalami kerusakan, entah kapan, karena yang mengetahui itu hanyalah Maha Kuasa. Jadi menurut saya alam fana yaitu alam yang pasti rusak, yaitu sama aja alam dunia. Yang kedua yaitu alam baka. Alam baka yaitu alam selamanya atau abadi, yaitu alam akhirat. Kenapa bisa alam abadi? Karena akhirat pun tidak akan rusak. Menurut saya seperti itu. Kutipan suratnya yaitu ada di surat Ali Imran ayat 185. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga ada di surat An-Nisa ayat 78. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Alam baka di dalam agama Islam dibagi menjadi 8. Yaitu yang pertama ada alam kubur atau alam barzah. Itu kematian awal dan manusia akan ditempatkan di alam barzah. Yang kedua yaitu ada hari kebangkitan. Yang ketiga ada di padang mahsyar. Yang keempat ada di yaumul mizan. Yang kelima ada di yaumul hisab. Yang keenam ada jembatan Shiratal Mustaqim. Yang ketujuh dan kedelapan yaitu pertimbangan antara surga dengan neraka. Lanjut di pertanyaan nomor 5. Apa yang harus dilakukan manusia agar mendapatkan keselamatan sejati? Berikan kutipan kitab suci yang mendukung. Kutipan kitab suci yaitu ada di surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang Allah beri petunjuk adalah orang-orang yang beriman. Hati mereka merasa tenang dengan mengingat Allah, bertasbih dan bertahmid kepada Allah, membaca dan mendengar kitabnya. Ingatlah bahwa ketenangan hati diwujudkan dengan mengingat Allah. Sudah selayaknya ia demikian. Yaitu apa yang harus dilakukan manusia agar mendapatkan keselamatan sejati? Yang pertama, dia harus rajin beribadah, harus sholat 5 waktu, karena itu kewajiban seorang muslim. Yang kedua, sebisa mungkin membaca Al-Quran, ya. Yang ketiga, kita juga harus menjalani sholat sunnah.
Meskipun itu sunnah, tetapi sebisa mungkin juga kita harus menjalani itu. Yang keempat, kita harus selalu mengingat Allah. Kita harus selalu mengingat Allah itu ada. Jadi kita bisa hidup di dunia itu karena Allah. Kita bisa hidup seperti ini juga karena Allah. Kita tanpa Allah tidak bisa apa-apa. Yang selanjutnya, jangan terlalu memikirkan duniawi, jangan terlalu memikirkan dunia fana. Karena yang berada di dunia itu hanya sementara. Jadi sekiranya saja dari saya seperti itu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Selamat pagi, siang, atau sore, ataupun malam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Gregorius. Maksudnya, maaf nih.